Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan, wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang sayangnya tiada terbilang, Tuhan yang maha pemurah tidak pernah jual mahal untuk memberikan rahmat kepada hambanya. Salam dan salawat tercurahkan keharbaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segenap alam, pada tanah yang 7 lapis, pada langit yang 7 susun, beserta isinya. Atau dalam bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah da'iyan ilallahi wa ridwanihi, dai yang mengajak kita semua kepada Allah dan ridhanya Allah, biiznihi, tentunya dengan izin Allah, wasirajan munira, dan itu adalah jalan yang terang benderang. Baik sahabat sekalian, kajian kita untuk pertama kali ini yang akan kita angkat dan akan kita kaji seterusnya adalah tentang tauhid sifat 20. Tauhid yang kita sama-sama kenal di kita semua kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kita kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sangat penting sekali sifat 20 ini. Inilah sebenarnya dasar tauhid kita. Jadi bisa kita lihat bagannya. Kalau sifat 20 boleh dilihat di sini. Boleh kita lihat ini, tapi silahkan perhatikan. Ya, diperhatikan di situ bagan sifat 20. Jadi yang pertama, sifat 20 itu dibagi-bagi dalam 4 sifat inti. Kemudian secara hitungan semuanya ada 20. Yang pertama adalah sifat nafsiyah atau sifat dirinya Tuhan. Nah, ini ada satu namanya sifat wujud, ada. Kemudian sifat salbiyah. Coba kita lihat sifat salbiyah. Di situ ada kidam, ada baqa, ada mutakalliman, ada mukhalafatul lil hawadis, ada qiyamuhu binafsih, ada wahdaniyah. Ya, itu sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Itu sifat ma'ani. Dan yang keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, sahabat sekalian, ini dahulu, kalau saya biasanya dulu waktu mengaji kampung biasanya atau di pondok, biasa dilagu-lagukan ini sifat 20 supaya hafal. Tapi sekarang bukan persoalan hafal atau tidak, persoalan mengamalkan atau tidak sifat 20 ini. Nah, sifat 20 ini sangat penting bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat kalau kita amalkan dan kita pahami maknanya. Sahabat sekalian, ya, kayak saya masih ingat lagu-lagunya seperti ini. Mohon maaf kalau suaranya agak kresek-kresek ya. Tapi bukan itunya. Ya, penting kita bisa memahaminya. Siap biasa nyanyikan seperti ini. Allah wujud kidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat,
iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya, saya rasa seperti itu ya lagunya ya. Nah, sahabat sekalian, kalau kita memahami sifat 20 secara benar, maka manusia akan merasa bahwa kita ini bersaudara dengan sesama kita, siapapun itu orangnya. Setiap orang akan merasa hidup setara dengan sesamanya. Nah, seperti itu. Bagaimana maksudnya, itu akan nanti kita lanjutkan pada kajian-kajian lanjutannya. Jadi jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video lanjutan tentang sifat 20 ini. Tentunya sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh Allah kepada kami. Nah, seperti itu. Sifat 20 ini sangat erat kaitannya dengan, dan bahkan inilah dasar tauhid kita. Karena tauhid adalah landasan keimanan dalam beragama. Jadi ritual keagamaan, budi pekerti, akhlak juga itu berlandaskan pada tauhid. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita pahami sifat 20, kita akan memahami sifat alam. Loh, kenapa demikian? Nah, itu akan kita nanti jawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita di sini dasar dulu, dasar-dasar logikanya, dasar-dasar filosofinya, dan dasar-dasar ideologinya, serta dasar-dasar ilmunya. Seperti itu. Nah, jadi sahabat sekalian, jadi kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang hak, betul-betul hak, mana yang palsu atau batil. Kita dapat membedakan mana yang syariat dan mana yang sekedar tata krama dalam kehidupan beragama. Jadi kadang ada orang tata krama sebenarnya kemudian dia anggap syariat, cuma sekedar tata krama. Jadi ada yang bertanya, bukankah Nabi Muhammad mewariskan Al-Quran dan Sunnah Rasul sehingga kita tinggal mengikutinya? Jadi benar sekali bahwa Nabi Muhammad SAW mewariskan Al-Quran dan Sunnahnya kepada umat Islam. Bahkan ada yang mengklaim berdasarkan hadis sahih saja ya, bahwa yang diwariskan oleh Rasul Allah dalam Al-Quran dan keluarga Nabi. Namun kalau kita jujur mau melihat Al-Quran, sebenarnya yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah satu hal yang diwariskan. Kalau yang dituliskan oleh sahabat, kemudian dituliskan oleh para perawi hadis yang sanad matan panjang itu dan lain sebagainya, itu adalah ya yang dikenal oleh ulama hadis seperti hadis-hadis seperti itu, dari berbagai macam derajat, dari yang paling sahih sampai yang dhaif, bahkan palsu sekalipun. Tapi sebenarnya yang diwariskan oleh Rasul adalah satu hal. Apa yang diwariskan oleh Rasul? Uswatun hasanah, suri teladan tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang budi pekerti. Jadi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad itu keteladanan. Bukan bentuk perbuatan atau penampilan Rasul sebenarnya, tapi orang sekarang banyak terkecoh. Yang dianggap diwariskan oleh Rasul adalah penampilan Rasul. Padahal apalah arti sebuah tampilan tanpa ada keteladanan? Nabi itu selalu pasti paling duluan sebagai bentuk keteladanan. Jadi orang Islam harus menyadari sepenuhnya bahwa mengikuti keteladanan Rasul itu sama sekali berbeda dengan menirunya. Jadi bedakan mengikuti Rasul dan meniru Rasul. Nah, bagaimana itu? Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya tentang sifat 20. Nah, saya kira cukup sekian dulu, dan saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.